Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس terlalu semangat Bu imamnya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk belajar duha. Dan orang-orang yang berkegiatan di pagi hari ini didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi kalau ibu punya laki, habis subuhan tidur lagi, cubit pipinya. Mas bangun mas. Nabi yang bilang, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahin umatku di pagi hari. Yang berkegiatan di pagi hari. Habis subuh jam 4, tidur lagi. Gimana berkah hidupnya? Kalau habis subuhan, tidur lagi. Bapak juga Pak, kegiatan apa ke Pak? Baca Quran kan bisa 2 lembar, 3 lembar. Iya kan ya? Atau nyuapin istri deh, nyuapin istri kalau bisa. Ayo gitu bisa kan pagi-pagi. Biar berkah. Talak cerai, tidur habis subuh Pak. Talak cerai udah. Jangan lagi ada orang Islam tidur habis subuhan, pantrang. Jangan. Kenapa? Ada banyak keberkahan. Itu kalau orang bule bilangnya golden hour. Waktu-waktu emas. Tanya sama penghafal Quran. Tanya sama mereka, para santri. Ini saya yang semangat tuh ya, semangat banget kita ini. Tanya sama santri. Jam yang paling enak buat ngapalin Quran itu ba'da subuh. Ba'da subuh, enak. Pala masih enteng, mata seger. Ya. Jadi minimal habis subuhan kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Ibu juga ngurangin YouTube, TikTok. Habis subuhan TikTok. Sambil goleran gitu kan ya. TikTokan, jangan dong. Ya, sambung sama Al-Quran. Tes anak-anaknya, nak, sini duduk sama mama, nak. Duduk sama mama. Mama pengen dengerin bacaan Al-Quran kamu, nak. Murojaah sama anak-anak. Ngaji sama anak-anak. Bapak juga sama, daripada tidur lagi, panggil istrinya. Sayang, duduk sini, sayang. Kita baca Quran bareng, sayang. Aku 1 ayat, kamu 1 ayat. Bisa, Bu? Udah dilakuin, Bu? Yakin? Yakin ini? Alhamdulillah. Minimal ada interaksi di pagi hari sama suami. Udah tahu suaminya sibuk. Jam 7 udah nggak bisa diganggu. Pergi dia. Minimal habis subuh kita ada ngobrol sama pasangan kita.
tentang hidup, tentang kehidupan rumah tangga, tentang anak, tentang rezeki halal. Ngobrol, komunikasi. Jangan sampai yang satu tidur lagi, yang satu main YouTube. Udah deh, gak pada ketemu nih rumah tangga jadi. Padahal kita sedang berburu, berlomba dengan waktu. Bahasan kita pagi hari ini kan sudah di ujung waktu. Kita semua sedang di ujung waktu kita. Gak ada ujung waktu itu tua, gak ada. Ujung waktu seseorang itu gak harus tua. Kadang kan kita berpikir yang meninggal orang tua semua. Padahal kan enggak. Ada yang meninggalnya muda? Ada. Yang masih bayi ada, Bu? Ada. Artinya, kita semua sedang ada di ujung waktu kita. Allah yang bilang, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada satupun manusia yang tahu besok akan seperti apa, dan tidak ada manusia yang tahu akan mati di belahan bumi yang mana. Ada yang tahu? Besok kita cuma rencana. Besok kita kesini. Kasih sakit perut aja, Bu. Jangan sakit perut deh, sakit gigi aja. Bisa-bisa itu semua yang direncanain batal. Besok itu misteri, kita nggak tahu. Dan itulah ilmu Allah. Manusia nggak dikasih ilmu tersebut. Besok manusia nggak tahu seperti apa dan tidak tahu mati di negeri yang mana, di tanah yang mana, kita nggak tahu. Makanya kita semua ini sedang di ujung waktu, nggak ada yang tahu. Dan mati itu datangnya fajatan. Apa santri artinya fajatan? Tiba-tiba. Mati itu datangnya nggak ada kode-kodean. Kadang yang di rumah sakit sembuh lagi. Kadang yang lagi sehat kemarinnya sepedaan, besoknya meninggal. Makanya kalau ada yang meninggal kita suka bilang kan, nggak nyangka ya. Ya siapa yang nyangka? Orang datang tiba-tiba, baru aja kemarin ketemu Ustaz, sekarang udah meninggal. Gak ada yang nyangka memang. Dan kita semua sedang antri. Kita semua sedang apa? Sedang antri satu persatu. Hari ini fulan dipanggil, besok fulan dipanggil, besoknya fulan sampai ke kita. Sampai Allah yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, tiap kita yang punya nafsun, yang punya nyawa, pasti ngalamin yang namanya kematian. Dan kematian itu syaratnya bukan tua, syaratnya bukan sakit. Kematian itu syaratnya ajal. Selesai, ya selesai. Makanya kita semua sedang di ujung waktu. Kita semua sedang berlomba dengan yang namanya waktu. Cepetan waktu datang, atau amal-amal soleh kita yang datang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ayun nasil khair. Rasul ditanya sama Abu Bakrah, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Nabi kita Muhammad SAW menjawab, man tala umruh wa hasuna amaluh. Manusia terbaik itu, wahai Abu Bakrah, yang panjang umurnya dan dipakai untuk amal baik. Kemudian ditanya lagi, berarti manusia terburuk ya Rasulullah? Yang panjang umurnya dipakai untuk keburukan. Ustaz, emang ada orang tua makin jadi ada, Pak? Banyak. Makin tua malah nongkrong, dugem. Udah tua dugem. Ada orang tua ngumpul di balai-balai mabok, ada? Ada. Ibu makin tua makin banyak gibahnya, ada? Ada. Bikin grup WA, ngomongin orang. Buat apa grup WA? Grup WA untuk gibahin
si fulana. Bikin dia sengaja, makin tua makin banyak gibah, bahaya banget. Hati-hati. Orang paling baik kata Nabi, umurnya panjang dalam ketaatan. Orang paling buruk, umurnya panjang dalam keburukan. Ini tinggal ngaca. Alhamdulillah Ustaz, sekarang umur saya 42, ada yang 50, ada yang 70. Pak, izin Pak. Ada yang berapa? Umur paling tua hari ini berapa? Bapak izin berapa Pak? Ya salam. Mana tim saya? Cap, mana Cap? Ada yang lebih di atas Bapak 85 ada? Enggak ada. Cap, kasih dulu hadiah Bapak kita. Luar biasa. Pak, izin Pak ya. Mudah-mudahan ganti buat ongkos bensin Pak. Saya mau nyogok, doain saya Pak. Doain saya biar saya soleh, biar saya sehat, lancar dalam dakwahnya, doain sama Bapak ya. Bapak udah 285, Bapak udah pernah ngalamin umur saya 33, udah pernah kan Pak? 33 udah Bapak udah pernah. Saya belum tentu nyampe ke 85 Pak. Doain saya ya Pak. Barakallahu fikum. Ibu-ibu ada berapa Bu? Bu berapa? Berapa? 200? Hah? Berapa Bu? Cap, 85 juga Cap. Kasih dulu Cap. Bu, doain saya ya Bu. Doain saya ya, biar sehat, biar makin gemoy ya pipi ya Allah dan kebahagiaan. Ingat, kita belum tentu dikasih umur panjang dalam kebaikan. Bapak 85, Ibu 85 nongkrongnya majelis ilmu. Kita belum tentu siapa? Kita belum tentu. Makanya tatkala kita minta umur panjang sama Allah, tempel dengan doa keberkahan. Kalau kita minta umur yang panjang sama Allah, minta juga sama Allah, ya Allah mudahkan aku untuk beramal saleh. Belum tentu kita nyampe ke situ. Kalaupun nyampe, belum tentu kita nongkrongnya di majelis ilmu, belum tentu. Makanya hidayah ini mahal. Minta hidayah ini mahal. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kalau aku bisa beli hidayah, aku bagi-bagi sama orang-orang yang aku cintai. Karena ini bentuk perlindungan Allah. 85 tahun dia dilindungi untuk dalam kebaikan. Dan kita meniru mereka. Orang-orang yang sudah senior dalam kebaikan. Kita belum tentu jemaah. Dan kita boleh tanya, makin banyak umurnya, makin lemah badannya. Makin banyak kekurangan. Allah yang bilang, "Man nu'ammirhu nunakkishu fi khalqi afala ya'qilun." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, niscaya kami akan kembalikan dia dalam keadaan yang lemah. Makanya kalau kita punya orang tua, makin banyak mau, wajar. Wajar. Ya, minta bawain bangku yang empuk, pengen makannya bubur, jangan dikasih yang keras-keras, giginya udah tinggal 2, jangan. Ini cerita papa saya. Saya baru pulang umroh sama papa saya. Dia selalu pesen, jangan kasih yang keras-keras. Kalau bisa sayuran aja. Karena udah tua, makin lemah mereka. Makanya ini tugas kita yang muda ini lebih memahami orang tua kita yang sudah di ujung. Hari ini kita akan bahas amalan-amalan supaya kita menutup usia kita ini dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, ini juga berlaku buat semuanya, yang muda, yang tua, ini amalan berlaku buat semuanya. Yang pertama, amalan kita di ujung waktu kita, yang pertama adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah.
banyakin taubat dan istighfar kepada Allah. Ada yang bilang, Ustaz, saya seminggu ini kayaknya nggak bikin dosa, Ustaz. Ngapain saya tobat? Astagfirullahaladzim. Iya, ibu nggak dosa, tapi itu namanya ujub. Nabi yang bilang Shallallahu Alaihi Wasallam, aku lebih takut ketika kalian tidak melakukan sebuah kemaksiatan, kalian berlaku ujub. Apaan ujub? Apaan ujub, Bu? Bukan. Sombong mah kiber. Ujub itu merasa amalnya lebih baik dibandingkan amalan orang lain. Kalau sombong, meremehkan. Kalau kita ngerasanya kita ini lebih jago dibandingkan orang lain. Kalau saya sih kurbannya sapi sendirian limosin. Kalau dia kan, nah, ujub. Kalau saya sih alhamdulillah Ustaz, Senin Kemis. Kadang-kadang Senin Rabu Kemis loh. Kelebihan, Bu. Kalau saya sih minimal sedekah 1 juta seminggu, Ustaz. Kalau dia kan belum tentu. Nah, dia ngerasa bangga dengan amal solehnya. Dia nggak ngelakuin dosa. Dia beramal soleh. Tapi dia ngerasa dia lebih hebat dibandingkan orang lain. Ini juga dosa. Bahkan ini termasuk al-muhlikat yang menghancurkan. Jadi Pak, dijaga hati kita. Makanya perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian sama Allah semuanya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Allah nyuruh tobat sama siapa? Orang-orang yang beriman. Artinya orang beriman juga punya salah. Dan pasti melakukan kesalahan. Kita ini selama namanya manusia pasti bikin salah. Pasti. Kok bisa bilang pasti, Ustaz? Nabi yang bilang. Kullu bani Adam al-khata wa khairul khata'at tawwab. Nabi yang bilang, setiap anak Adam pasti bikin salah. Pasti bikin salah. Yang terasa dan tidak terasa. Kadang kita bikin salahnya nggak terasa. Kadang omongan kita yang bikin orang pegel ada. Kadang lirikan mata ibu ke suami bikin suami pegel ada. Yakin. Nggak kerasa ibu ngelakuin itu tapi suami pegel. Dosa. Bapak juga sama. Jangan ngumpetin duit di jok motor. Ngumpetin duit di peci di sini. Kan peci nggak pernah diperiksa sama bini kita. Simpen sini. Periksa pecinya. Ada duitnya di situ. Jangan bohong. Jangan bohong, banyak bohong sama bini. Jangan bohong. Jujur sama dia. Kalau bilang nggak punya duit, bilang nggak punya duit. Jangan pura-pura nggak punya duit. Jangan bohong. Kita nggak ngerasa bahwa itu sebuah kesalahan dan itu kesalahan. Taubat sama Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang beriman, balik sama Allah. Taubat sama Allah. Taubat. Gimana Ustaz cara taubatnya umat Nabi Muhammad? Gampang. Ngapain, Bu? Istighfar. Kita bilang astagfirullahaladzim. Kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih. Atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah, ampun ya Allah. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari dosa-dosaku ya Allah. Atau mau pakai bahasa Jawa, saya nggak ngerti, nggak bisa. Kalau bahasa Sunda bisa. Karena orang Bandung. Ibu pakai bahasa ibu, ibu mohon ampun kepada Allah, minta ampunan sama Allah, Allah terima. Allah tobatin. Allah kasih tobatnya. Bahkan kelasnya Fir'aun. Ibu tahu Fir'aun? Pak tahu Fir'aun, Pak? Fir'aun loh. Yang Nabi Musa datang. Nabi Musa datang ke Fir'aun. Fir'aun ngejar sampai mana? Sampai Jogja. Sampai laut apa, Bu? Parangtritis. Tak kira yang Parangtritis. Sampai Laut Merah.
Di tengah laut ketika terombang-ambing, apa yang dia katakan? Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kalau Allah mau terima, bisa diterima nggak? Kata para ulama, diterima. Fir'aun yang mau tobat, bisa diterima? Bisa. Ini kita yang bikin dosanya kelasnya bukan kelas Fir'aun. Apa dosa kelas Fir'aun? Apa coba Bu, dosa Fir'aun apa? Bu, Cap, Ibu udah jawabnya benar, Cap. Kasih hadiah dulu, Cap. Mengaku dirinya Tuhan. Ada di sini yang ngaku dirinya Tuhan, ada. Ini yang depan yang kerudung biru. Bu izin Bu, buat jajan bakso ya Bu. Sama-sama Bu. Fir'aun aja, kalau tobat kata para ulama, diterima tobatnya oleh Allah. Kita dosanya belum nyampe ke Fir'aun, kenapa malas banget tobat? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiap kali di majelis, tiap kali duduk, istighfarnya lebih dari 70 kali. Di hadis yang lain 100 kali. Kita habis sholat aja, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pergi. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali, kali 5 berapa? 15, tinggal nambah berapa? 55, bisa kali 70 sehari. Kita istighfar kalau marah sama anak doang kan Bu ya. Astagfirullahaladzim. Nah itu cuma gitu doang. Sama laki, kesal sama laki begitu tuh. Astagfirullah. Tolong deh, istighfar ini dibiasakan. Ada yang bisa Sayyidul Istighfar ada? Ada yang bisa zikir Sayyidul Istighfar ada? Ada Ibu, Bu cobain Bu. Dulu Mbak Indah. Masya Allah. Kasih dulu Ken. Ibu yang kerudung coklat pakai kacamata tuh. Bu doain saya Bu. Sayyidul Istighfar. Itu istighfar paling tinggi. Bapaknya dari bapak istighfar itu. Tiap kali sepertiga malam bapak angkat tangan bapak. Baca Sayyidul Istighfar. Tiap kali zikir pagi, zikir sore, baca Sayyidul Istighfar. Kita nggak tahu dosa mana yang pernah kita kerjakan dan belum tertaubati. Tapi minimal dengan kita membaca Sayyidul Istighfar, dosa-dosa yang nggak kita kerasa, Allah ampuni juga. Dan ini penting jamaah. Beban kita ini ada 2. Yang pertama beban waktu luang. Yang kedua beban kemaksiatan. Yang nanti akan kita sesali ini cuma 2. Kemaksiatan yang kita pernah kerjakan dan waktu luang yang kita nggak pakai. Itu 2 hal yang nanti kita akan sesali di akhirat. Minimal nih, dosa dan kesalahan yang kita perbuat, kita istighfar, kita bertobat, kita baca zikir-zikir untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Makin nambah umur, nanti makin memperbaiki amal soleh dan memakai waktu dengan baik. Makanya penting, istighfar dan taubat ini penting untuk menutup umur kita dengan baik. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat. Allah yang mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah ini mencintai orang yang bertobat. Cinta banget sama orang yang bertobat. Kalau ini ahli, ini orang sini nih, orang Jogja semuanya beriman, bertakwa, Allah matiin semuanya. Ganti dengan hamba-hamba yang berdosa yang bertobat. Allah suka dengan taubat kita. Allah suka dengan tatkala kita mengaku kesalahan kita. Ya Allah, dulu saya pernah ini, pernah itu, pernah ini, pernah itu. Minta ampun sama Allah.
Yang kedua, ada juga kesalahan yang hubungannya sama Allah dan kesalahan hubungannya sama sesama manusia. Ini nggak bisa selesai dengan taubat. Harus ngapain? Minta maaf. Ya, datang ke teman kita, sis, dan nenek-nenek bilang sis nih, sis, maafin dulu ya. Dulu aku pernah ngomongin sampean. Berani nggak bu? Malu lagi. Pak, lagi di pos kamling gitu, ya, usap dengkul teman kita, bro, mas bro, maafin dulu aku ngomongin kamu. Berani pak? Dan dosa gibah ini nggak bisa selesai dengan istighfar, nggak bisa terhapus dengan taubat. Bisa terhapus, bisa selesai dengan minta maaf sama yang kita gibahi. Jangan sampai nanti kita jadi orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Apa itu orang bangkrut? Siapa yang bangkrut itu? Yang dia mengumpulkan amal saleh selama hidupnya, tapi habis di akhirat buat dibagi-bagi sama orang lain. Gara-gara apa? Gara-gara hubungan antar manusianya buruk. Dia tukang gibah, tukang fitnah, tukang tuduh, tukang apa lagi? Tukang adu domba. Hati-hati nih. Jangan sampai kita ngumpulin amal saleh tapi diberikan buat orang lain. Masalah yang keduanya bukan hanya amal saleh dipasih sama orang lain. Kalau amalan kita udah habis, dosa orang lain ditumpuk sama kita. Mengerikan. Makanya orang bertakwa itu bukan hanya hubungan sama Allahnya bagus, tetapi hubungan sama manusianya juga bagus. Jadi banyakin istighfar dan taubat. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, amalan untuk menutup usia senja kita. Ini penting nih. Menjaga ibadah tatawwu. Menjaga ibadah sunnah. Kalau udah wajib mah jangan, nggak usah dijaga lagi, emang udah seharusnya. Tapi ngejaga ibadah sunnah nih Pak, Bu, yang udah mulai senior, saya nggak tega bilang tua. Yang udah nenek-nenek, yang aki-aki, coba untuk kita istiqomah dengan ibadah sunnah. Minimal satu aja. Misalnya Ustadz, aku pengen mulai dengan rawatib Ustadz. Ayo mulai. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, ba'da qobla subuh 2. 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 12 rakaat setelah sholat wajib. Itu aja dulu kita jaga. Udah mulai ini bisa sholat rawatib, mulai dulu sama yang siang dulu sholatnya. Sholat apa? Sholat duha. Udah lancar nih, rawatib lancar, duha lancar. Tambah yang malam sekarang. Sholat witir. Saat belum kuat kalau aku 11 saat. 3 boleh, boleh. 1 boleh, saat boleh kalau nggak malu. Kalau nggak malu. 3. Sebelum azan subuh 3 witir dulu. Konsisten aja dulu itu. Baru nambah 5, baru nambah 7, terus 9, baru sempurna 11. Jadi ketika ketemu Ramadan nggak kaget, itu udah biasa. Biasain saum Senin Kemis. Kalau belum bisa Senin Kemis, Senin doang. Kalau nggak bisa Senin, Kemis doang. Kalau udah bisa dua-duanya, alhamdulillah. Kita tutup amal soleh kita ini dengan amalan-amalan sunnah. Saat ngapain sih kita perlu sholat rawatib sama saum sunnah? Sholat rawatib itu menambal pahala-pahala yang hilang ketika sholat wajib. Kita kadang sholat wajib suka meleng ya Bu. Allahu Akbar. Kunci, mana kunci? Tadi kompor udah dimatiin apa belum? Anak udah dibekelin belum? MBG dikasih nggak? Ya dah seterusnya mikir terus. Buat nambal itu sholat sunnah.
Sama, kadang puasa Ramadan kita juga masih banyak bolong pahalanya. Kita nih, kalau puasa Ramadan, kebanyakan tidur. Iya lagi, iya lagi. Bangunnya pada asar, nyiapin kolak, nyiapin es teh manis. Sisanya apa? Bobo. Buat nambal pahala yang kita tinggal tidur, saum sunnah. Saum sunnah deh. Apalagi yang udah tua, udah mulai 40 ke atas. Ayo, perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau ada duit, setahun sekali pergi umroh. Setahun 2 kali pergi umroh, pergi udah. Sekarang mobil apa nih? Mobil Mercy, udah jual dulu dah. Berapa tuh? 500 juta bagi 2 tahun, bagi 3 tahun, berapa kali saya bisa umroh? Ayo gitu aja. Udah gitu dah. Nyari apa lagi sih Pak, Bu? Nyari apa lagi sih? Udah kita tinggal nutup umur dengan kebaikan. Kalau haji kita nunggunya 20 tahun, di Jogja berapa tahun? Berapa? 30. Lama bener 30. Di Bandung 24. Beda 6 tahun kita. Kalau haji lama nih, umroh. Udah umroh aja. Ada duit 30 juta, udah umroh aja. Berangkat aja. Ya. Mungkin kita dikasih rezeki sama Allah wafat di sana. Ayo. Jangan mikirin beli tanah lagi, beli sawah lagi, beli rumah lagi, beli mobil lagi. Udah stop, stop. Sama aja. Mobil bagus sama mobil jelek sama nggak, Bu? Beda, Ustaz. Yang satu AC-nya dingin, yang satu agak ada AC-nya. Emang. Tapi sama-sama mengantarkan dari titik A ke titik B. Ya kita beli mobil yang biasa aja, tapi kita bisa umroh tiap bulan, tiap tahun, ahsan. Lebih baik. Atau kita lagi capek, kita umrohin pekerja kita, pegawai kita umrohin santri, kita umrohin ustadznya, umrohin. Kita nggak perlu jalan, tapi kita dapat pahala umroh. Ayo bisa, yuk. Tutup umur kita ini dengan amalan-amalan sunnah. Ya, apalagi ibadah-ibadah sunnah ini menyempurnakan ibadah-ibadah wajib. Yang ketiga ini amalan yang perlu kita perbanyak nih di usia senja kita ini, bersedekah dan berinfak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma naqasat sadaqatin min malin." Tidak akan berkurang harta kalau dikeluarkan. Percaya nggak, Bu? Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Ma naqasat sadaqatin min malin. Tidak akan berkurang harta kalau dipakai sedekah. Kita kadang-kadang nggak percaya. Ketika Allah mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang bilang kalau kalian sedekahnya 1 balasannya 700. Kita yang nggak percaya. Kita masih suka dengan ngumpul-ngumpul harta. Padahal Allah bilang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu itu dilalaikan dengan banyak-banyakan harta. Sadar-sadar udah di kuburan. Di kuburan yang nganter bukan di dalam. Coba bayangin kita lagi sibuk nyari dunia, tiba-tiba malaikat datang dicabut. Hatta zurtumul maqabir. Sadar-sadar dia udah terbujur kaku di kuburan. Ibu pernah ngelihat nggak, Pak? Pernah ngelihat nggak, Pak? Ada tikus, Pak? Atau ada kucing lagi ngejar-ngejar tikus? Lagi ngejar, fokus ngejar-ngejar tikus, ditabrak motor. Mati di tempat. Kadang manusia tuh gitu. Kerja. Stroke. Lupa bahwa kerja ini, mencari dunia ini untuk ma'isyah, untuk a'isul akhirah. Kita nyari dunia buat nyari akhirat.
Bisa nggak? Bisa dong. Kita nyari hidup ini bukan hanya buat bekal di sini doang, tapi bekal di akhirat juga. Bisa nggak? Bisa. Tapi jangan zakat profesi. Zakat profesi nggak akan nyampe. Kadang ada yang masih maksa ulama yang harus bayar zakat profesi. Kalau Ustadz sih nggak setuju. Ustadz udah beberapa kali nanya sama Syekh di Madinah, nggak setuju juga. Kenapa? Kasihan. UMR Jogja berapa? Sedih lagi, UMR Jogja berapa? 2,7. Ustadz. Walah, 2,4 ya. Coba 2,4 kali 10 aja 24 juta. Kali 12 deh. Nisab zakat itu 80 gram emas. Segramnya 2 juta. 2 juta kali 80, 160 juta. Nyampe nggak setahun itu? Nggak nyampe. 24, katakanlah setahun itu gaji kita 30 juta. Katakan. Pengeluarannya kan 60 juta kan ya. Udah nggak usah bayar zakat gitu mah. Bayar zakat ini cuman buat orang-orang kaya. Nah kita orang-orang yang nggak kaya, sedekah. Bisa nggak sedekah? Bisa dong. Kata Nabi SAW, anfik unfik alaih. Keluarkan, maka aku akan kembalikan. Kalau engkau mengeluarkan harta, Allah akan kembalikan. Cuman kita nggak percaya, itu aja sih. Bu. Ibu bilang sama suami kan ya, aku udah nggak punya kerudung. Bohong. Aku udah nggak punya baju. Lihat di lemarinya Pak, ada baju kagak? Banyak berjejer, Pak. Beliin baju buat kondangan. Tiap kondangan ganti baju. Buat apa sih, Bu? Buat apa? Yang satu kagak matching sama sepatunya, kagak matching. Sepatunya biru, atasnya harus biru. Kerudungnya harus biru. Itu ibu-ibu. Buset, ribet banget, Bu. Bu, kalau kalau mau baju baru, keluarin yang lama. Iya, gitu setelan pabriknya begitu, Bu. Ibu kalau pengen harta yang baru, keluarin yang lama. Sedekah. Jangan numpuk-numpuk harta. Kerudung ada berapa seri kerudung? Majelis taklim A, majelis taklim B, ungu, pink, biru, kuning, merah. Udah banyak warnanya. Keluarin. Sampai ada yang ukurannya M. Kan sekarang XL. Udah keluarin. Sedekah. Sedekah nggak perlu duit. Baju ibu juga keluarin. Bapak juga sama, Bapak. Peci di rumah ada berapa, Pak? Yang hitam, yang merah, yang garis, yang polos, yang ada tulisan Nadatul Ulama, yang ada tulisan MUI, yang ada tulisan ini, udah banyak. Sedekah. Santri kagak pada pakai peci santri itu. Nih, Bapak punya peci nih, kasih sama santri. Sarung, atlas, gajah duduk, gajah depak, gajah semuanya ada. Hari-hari ganti sarung, beli lagi batik, udah banyak batik. Bagi sama orang, Pak. Kita nggak bisa sedekah duit, bisa kita dengan sedekah harta, bisa. Ya, sangkar burung udah berapa banyak Pak di rumah. Kan orang sini kan gitu, gitu, dijual, kasih sama orang. Jangan numpuk-numpuk harta. Mungkin ada di luar sana yang butuh dengan harta yang kita nggak pakai. Pak, Bu, kita mungkin ini ada di gudangnya udah banyak numpuk di gudang, ada di luar sana orang yang butuh dengan barang-barang kita, keluarin udah. Jangan sayang lagi sama baju. Ya Allah, sayang banget Ustaz, ini dulu waktu pas nikah. Nikahnya tahun berapa? 76. Udah lama banget, udah keluarin. Bu, di lemari ngapain ada piring-piring kagak dipakai? Piring disimpan di lemari, suaminya mau pakai, jangan. Kok bisa? Ngapain ada piring di lemari? Pada berjejer piring di lemari, ada gelasnya, sendoknya, tapi nggak pernah dipakai makan. Buat apa? Makannya pakai yang seng, tau nggak, yang piring seng, atau pakai yang rotan. Subhanallah,
Piring bagus disimpan di lemari buat apa? Buat apa? Jual kalau bisa jual Pak, jual suruh jual Pak. Ini harta mungkin kalau dijual bisa umroh Bapak. Dari zaman Belanda itu kan ya piring-piring zaman Belanda, gitu. Ya Allah udah jual. Nggak ada yang muji, piringnya bagus banget, nggak ada. Buat apa? Bupet penuh sama piring. Takutnya kita walimah, siapa lagi yang nikah? Ibu menikah lagi. Udah jangan koleksi-koleksi yang nggak bermanfaat. Udah tua. Lagian piring nggak bisa diwarisin sama anak kita. Bisa warisan ibu ntar apa? Piring, piring nggak berharga banget kayak gitu. Dijual. Kan ibu bisa nikmatin duitnya. Jangan kebanyakan beli panci Bu. Tiap datang sales beli. Datang ke kota beli panci, panci presto, panci ini, panci sayur, panci mie, panci ramen, semuanya dibeli semuanya sekarang. Buat apa? Suami kita cuma butuh teh manis sama kopi, udah. Pak, emang tiap hari dibikinin bakpao sama istri? Kan enggak. Dibikinin opor ayam? Enggak. Tapi panci presto ada 2, ngapain Pak? Udah, sekarang makin tua, makin berpikir pengeluaran kita jangan keluar banyak. Mikir buat diri sendiri, buat ibadah, buat nikmatin hidup. Saya pengen ada tabungan ini, biar saya kalau ke masjid, saya nggak ada pikiran buat ini, itu. Udah tenang. Kita nikmatin masa pensiun kita. Kalau ada uang berlebih, sedekah. Kalau bisa zakat, zakat. Itu waktunya kita sekarang. Makin tua kita harus makin menumpuk amal, bukan menumpuk harta. Besok lusa dicabut, tidak ada penyesalan. Allah Ta'ala yang bilang kan, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan jadikan hartamu dan anak-anakmu penghalang untuk berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kerjakan hal-hal yang barusan, hartanya menghalangi ibadah, anaknya menghalangi ibadah, mereka golongan-golongan orang yang rugi. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu, keluarkan harta kalian dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini cita-cita orang yang meninggal. Fayaqula rabbi laula akhartani. Ya Allah, kalau kau mau akhirkan kematianku sedetik aja, semenit aja, sejam aja, fa asaddaqa, aku bakalan sedekah. Orang yang udah dicabut nyawanya, nyesel pengen sholat? Enggak. Nyesel pengen haji? Tidak. Nyesel pengen apa? Pengen sedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Saya pengen sedekah dan saya jadi orang yang saleh. Tapi kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak ada seorang pun yang Allah akhirkan umurnya kalau telah datang ajal. Udah nggak usah ngumpul-ngumpul lagi harta, buat apa sih? Buat apa sih udah tua? Ya, kita alasannya pengen diwarisin sama anak, padahal buat diri sendiri, sampai lupa daratan. Udah tua, udah pensiun, masih sibuk banget sama dunia, bukan nyibukin diri di masjid. Udah, takut ntar nyesel. Ustaz kenceng banget, iya. Karena fenomenanya sekarang kalau di kota Pak, kalau di kota orang-orang tua pada bertingkah. Malah sekarang seneng touring. Karena udah masuk angin Bapak. Orang-orang tua Bu, udah aki-aki pengen touring. Kemana sekarang kita? Pangandaran. Aduh, udah masuk angin deh. Udah di masjid aja masjid. Ibu-ibu sekarang, ya Allah Bu, mudah-mudahan yang di sini kagak ada ibu-ibu TikTok. Tahu nggak ibu-ibu TikTok? Beli lagi macan,
kerudung macan, joget-joget di TikTok. Buat apa? Udah tua, mau meninggal. Pakai gaya-gayaan joget-joget TikTok. Buat apa? Udah. Sekarang saatnya kita ngumpulin amal saleh. Manfaatkan waktu yang Allah berikan buat kita supaya kita ditutup dengan umur yang baik, dengan husnul khatimah. Yang keempat, ada 5. Yang keempat, mempersiapkan amal-amal jariah. Oh, ini beda nih. Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk hari esok. Amal soleh maksudnya. Dan kita butuh amal jariah, amalan yang mengalir. Amalan-amalan yang kalau kita udah meninggal, ngalir. Apa Ustadz? Ada 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Udah nyiapin 3 hal ini belum? Pak, anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita ini investasi kita, Pak. Bu, anak-anak kita ini investasi terbesar kita, Bu. Nggak ada lagi orang di luar sana yang akan mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kecuali anak kita. Nggak ada lagi yang mau mandiin kita waktu kita meninggal kecuali anak kita. Nggak ada lagi yang mau mengangkat kerandanya kecuali anak kita. Kalau anak kita nggak bisa ngurus orang tuanya, nggak ngurus masa tuanya, celaka ini, celaka. Celaka, Bu. Ini Ustadz punya pengalaman nih. Ustadz jam 12 ditelepon sama teman Ustadz di Bandung. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Ini ayah saya meninggal. Loh, kok telepon saya? Ustadz, tolong urusin jenazahnya. Meninggalnya kapan? Jam 11. Saya ditelepon jam berapa? Jam 12. Tahu nggak Bu, jarak dari rumah saya ke rumah teman saya ini sejam. Kalau Ibu tahu dari Cileunyi ke Pasir Koja sejam. Berarti meninggal jam 11, ditelepon jam 12, saya ngurus jam 1. Udah kaku. Udah kaku, orangnya udah kaku. Cuma ditutupin selimut aja, udah nggak bisa ngurus. Coba ntar ibu meninggal, anak-anak nggak bisa ngurus gitu, tega nggak? Tega. Kita udah nyiapin anak kita nggak? Anak kita bisa ngurus kita nggak kalau kita meninggal? Jangan disuruh nyari duit mulu, Pak. Demi Allah, duitnya nggak akan bermanfaat, Pak. Bu, sekaya apapun anak kita, kalau dia nggak bisa mendoakan kita, nggak bisa ngurus jenazah kita, nothing, nggak ada apa-apanya. Demi Allah, nggak ada apa-apanya. Emang duitnya bisa nyembuhin kanker ibu? Nggak bisa. Saya punya jemaah, 2 orang nih, laki perempuan, tinggal udah tua, tinggal berdua. Saya datang karena jamaah saya jenguk. Jadi salah satu hak muslim itu kalau sakit dijenguk. Istrinya keadaan kanker payudara stadium 4. Ini bikin saya sedih sekali. Tiap kali saya cerita ini sedih banget. Saya datang, Pak, Bu, gimana sekarang keadaannya? Ustaz, sakit, Ustaz. Saya bilang ke suaminya, Mas, ya pagi sore zikir pagi, zikir sore, sambil bilang dielus pundaknya, dielus kepalanya, sambil diruqyah, saya bilang sama suaminya. Saya tanya iseng, anak-anak pada kemana? Karena saya ngelihat di dinding rumahnya itu ada foto-foto wisuda, Bu. Oh, Ustaz, yang satu di Medan, yang satu di Jepang. Saya ngomong gini, saya iseng ngomong. Telepon kali bisa. Maksudnya suruh temenin ibunya udah tua. Kanker stadium 4, mau meninggal ini.
Udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah diem di kasur begini, anak-anaknya pada nggak ada, ngapain nyari duit. Ketika ditelepon sama bapaknya, Assalamualaikum nak, sehat? Apa jawaban anaknya bu? Yang bikin saya kesel, yang bikin saya dongkol, anaknya bilang gini, Pak, kan udah aku transfer. Dipikir orang tua nelpon minta duit. Ya salah. Saya bilang, Pak, suruh pulang. Suruh pulang anaknya. Ini ibunya lagi sekarat. Dia masih bilang, aku udah transfer. Gimana perasaan ibu kalau gitu? Ibu butuh anak ibu di samping ibu, tapi anaknya bilang, kan aku udah transfer, mah. Enak banget. Kalau ibu meninggal pada hari itu, di detik itu gimana? Mau nunggu pulang dari Jepang. Ini gerbang surga kamu loh. Kadang-kadang saya gede, Pak. Tapi kadang-kadang orang tuanya sendiri yang tidak mempersiapkan anak untuk seperti itu. Untuk soleh. Kadang kita punya anak nih, kadang kita punya anak kaya mah enggak. Tapi dia nyurusin kita, nyiapin air buat mandi, nyiapin makan kita, nyiapin baju kita, disetrikakan, dicucikan. Dia mungkin nggak kaya, tapi itu yang dia butuh. Bukan saudaranya yang suka transfer-transfer tapi nggak pernah datang. Ayo jadikan anak kita investasi terbaik. Yang nggak lupa sama pulang ke rumah mamahnya, yang ngurusin mamahnya, yang ngurusin papahnya. Kita perlu mempersiapkan anak-anak seperti itu. Tidak hanya jago dunianya, tapi jago birrul walidainnya. Karena itu investasi terbaik. Anak kita ini jariah kita. Dia sholat kita dapat pahalanya, dia ngaji kita dapat pahalanya, dia umroh kita dapat pahalanya. Ini anak investasi terbaik. Siapin anak untuk akhirat kita. Anak kita boleh jadi tentara, Ustadz? Boleh. Jadi dokter boleh nggak? Boleh. Asal soleh. Islam nggak memperdulikan selama halal, silakan. Tapi soleh. Kemudian sedekah-sedekah jariah tadi Ustadz udah bilang, ya harus smart sedekah, harus sedekah pintar, sedekah yang pahalanya akan ngaril panjang banget. Ya, bukan nggak boleh ngasih sama yang minta-minta, bukan nggak boleh ngasih sama siapa, sama pengamen, bukan nggak boleh. Tapi cuma di situ doang pahalanya. Kalau kita ngasih sama santri, ngasih sama ustadz, ngasih sama penghafal Quran, ngasih sama anak yatim, sepanjang dia pakai untuk kebaikan, kita panen pahalanya. Bu, kadang kita ngelihat ya, ustadz motornya butut banget. Butut banget. Kepalanya udah geter. Knalpotnya udah jatuh. Coba ngumpulin duit 100.000 aja satu jamaah. Buat gantiin motor ustadznya. Tiap kali ustadz ngajar, tiap kali ustadz ngajarin Quran, ngajarin Iqra, santrinya ada 20, ada 30. Kita di rumah, lagi duduk begini, pahalanya ngalir sama kita. Modalin ustadznya. Jangan ke saya motornya bagus, maaf ya. Motor saya bagus, bisa beli mobil itu 3 kali. Cari ustadz-ustadz yang kurang. Cari ustadz-ustadz yang kelihatannya, ya Allah ustadz, motornya kasihan banget. Coba diganti sama kita. Urunan, Ustaz. Jual deh, Ustaz. Kejual berapa? 1,5 juta. Jual aja dah. Kita ganti nih. Ayo. Kita investasi di usaha tersebut. Masya Allah, jazakallah khairan. Tahu aja ini saya haus. Jazakallah khairan ya. Ayo. Lomba-lomba kita sedekah. Santri ini. Bilang sama mudir di sini. Di Al Ihsan. Ustadz, saya ngambil satu anak, tapi harus yatim ya. Saya ambil satu anak ini, saya modalin tiap bulan 200.000. Dimodalin tuh anak yatim 200.000 tiap bulan. Dia ngapalin Quran, dia baca hadis, dia ngamalkan Al-Quran, dia ngamalkan hadis. Ibu diam di rumah, ibu dapat pahalanya. Enak banget gak? Enak banget sih menurut saya. Misalnya ke masjid, datang, kerannya bocor. Berapa sih keran? 20.000. Minta sama DKM. KM sini, kan DKM. DKM sini. Nih 20.000 buat ganti tuh keran bocor dari saya ya. Ibu percaya nggak, Pak? Percaya nggak? Yang wudhu di situ Bapak panen pahalanya. Karpet masjid udah keras banget, kalau sujud sakit. Ganti sama kita satu sat nih, jadi empuk, jadi nyaman.
Kita panen pahalanya di situ. Mau nggak sedekah cerdas kayak gitu? Ayo, berlomba-lomba di kampung kita masing-masing, berlomba-lomba di lingkungan kita masing-masing. Ayo, manfaatkan amalan-amalan jariah ini. Karena tatkala kita wafat, kita butuh dengan amalan-amalan jariah. Kita butuh amal-amal yang mengalir. Makanya kadang-kadang umur panjang itu bukan nominalnya yang banyak, tapi amalannya yang panjang. Tiap kali orang duduk di situ, oh iya ya, ini musola dibangun sama Simbah Anu. Oh iya ya, ini karpet masjid dari Ibu Anu. Ibunya bapaknya mungkin udah meninggal, tapi kebaikannya orang sebut-sebut. Ini merupakan panjang umur yang sesungguhnya. Ayo, berlomba-lomba. Apa nih kesempatan buat kita ngeluarin duit? Bu, nggak perlu banyak-banyak. Nitip tiap bulan, nitip tiap minggu cuma 10.000, 20.000 buat santri. Seneng mereka. Makan enak mereka. Saya ngalamin. Oh, makan sama garam doang, sama kangkung doang. Kangkungnya setengah mateng. Nasinya nasi. Wah, nasinya nasi nggak mateng lagi. Tahu nggak? Kalau di Sunda namanya nasi gigih. Jadi setengah mateng, yang satu ke bawahnya mateng, atasnya keras. Begitu kita dulu makannya. Tanya sama santri, begitu dah. Oh, apa adanya banget. Makan daging sebulan sekali kalau ada acara begini kan ya? Iya lagi Ustaz, iya lagi gitu kan ya. Ayo berlomba-lomba. Ibu kalau punya apa, makanan, keringan, kasih sama mereka. Lomba-lomba yuk. Karena nanti di akhirat nggak ada yang saling bantu lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Nanti di akhirat nggak ada yang bisa nolong lagi. Sahabat dengan sahabat nggak bisa nolong. Saudara sama saudara nggak bisa nolong. Suami sama istri nggak bisa nolong. Anak sama orang tua nggak bisa nolong. Mumpung masih hidup, yuk berlomba untuk amal jariah kita. Terakhir jamaah, terakhir banget. Ustaz titip ini terakhir. Tawakal dan ridho atas takdir Allah. Ini yang kadang-kadang bikin gedek. Tawakal dan ridho atas takdir Allah. Di ujung senja kadang-kadang kita mikir, ya Allah hidup gini banget. Makanya pantas Allah bilang, innal insana li rabbihi lakanun. Sesungguhnya manusia ini ke Allah itu ngeluh. Kadang kita bilang, ya Allah kok aku gak kaya sih ya Allah. Ya Allah kok aku bukan anak raja sih ya Allah. Ya Allah kok aku tinggalnya di gunung ya Allah. Aku tinggal kenapa terus. Justru makin kita tua, makin kita tawakal dan ridho dengan takdir Allah. Jangan pernah nyalahkan Allah. Saya janda Ustaz, ya Allah, Allah nggak adil banget. Nggak boleh Bu. Saya ngidupin anak 7 Ustaz, single fighter. Itu masih hidup kan ya? Alhamdulillah Ustaz, anak-anak kuliah. Ah itu dia. Kok masih ngeluh? Ada orang yang suaminya ada nggak bisa nyekolahin anak sampai kuliah, Bu ada. Pertengkaran istrinya semuanya. Oh, bertengkar mulu ada. Dan single fighter itu bukan aib. Kadang-kadang banyak yang nanya di Instagram, Ustaz saya janda. Emang kenapa? Saya bilang, saya ngurusin anak bla bla bla. Semangat ya Bu. Karena tidak sedikit ulama-ulama itu muncul dari didikan ibu saja. Imam Bukhari emang punya bapak? Yatim. Imam Syafi'i emang punya bapak? Yatim. Tapi jadi ulama nggak? Oh, fikihnya kita pakai sampai hari ini. Kitabnya kita baca sampai hari ini. Dari single fighter. Makanya kadang-kadang ini kita ke ibu-ibu dulu Pak. Karena ini banyak ngeluh pada ibu-ibu. Maafin ya. Bu, terima takdir dari Allah. Jangan banyak ngeluh. Sabar. Tawakal. Serahkan semuanya sama Allah. Kalau kita jalan menurut takdir Allah, kalau kita mau diatur sama takdir Allah, kita ikut alur takdirnya, hasil baik, hasil buruk, hasil baik kita syukur, hasil buruk kita sabar, Allah akan berikan ujung yang baik buat kita. Namanya apa ya? Husnul khatimah.
Tapi kalau kita nggak mau diatur sama Allah, tiap dikasih ujian ngeluh, dikasih nikmat sombong, ujungnya apa? Su'ul khatimah. Jadi manfaatkan takdir yang Allah berikan kepada kita ini. Kalau isinya ujian, sabar. Umur kita ada ujungnya, sabar. Sabar. Begitu enggak Pak? Pak, Bapak juga harus tawakal, nerima takdir, punya bini, cerewet, sabar. Kalau sekarang di rumahnya begini, nggak berhenti. Dikasih duit, salah. Nggak dikasih duit, apalagi. Saya kerja, diomelin. Saya tidur, apalagi. Sabar. Sampai tua, kita diomelin, merusak. Sabar. Pak, istri kita ini kadang jadi nikmat, kadang jadi ujian. Sabar. Kalau Bapak sedang diuji dengan istri Bapak nggak sendirian. Nabi Nuh diuji. Nabi Lut diuji. Dengan siapa? Dengan istrinya. Kalau Bapak, Ibu lagi diuji dengan anak, sabar. Bukan Bapak, Ibu doang. Nabi Nuh diuji. Ya, diuji oleh anak. Kalau para anak diuji oleh orang tua, sabar. Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya. Tapi apakah mereka menyalahkan takdir? Tidak. Ketika Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya, Nabi Ibrahim nyalahin Allah, ya Allah, kok bapak saya tukang bikin patung? Enggak. Nabi Nuh bilang sama bapak, ya Allah, kok anak saya, istri saya kok nggak ikut ke kapal? Enggak. Mereka nggak ngeluh sama Allah. Mereka sabar. Mereka menerima takdir. Dan orang-orang soleh ini isinya ujian. Coba Bapak perhatikan. Ibu bisa perhatikan. Setiap sirah nabawiyah itu isinya ujian semua. Dari mulai lahir sampai meninggal, ujian semuanya. Nggak ada happy ending kayak cerita Disney, nggak ada. Nggak ada cerita happy para nabi, itu nggak ada. Isinya apa? Ujian. Makanya ada 5 nabi yang ujiannya eksklusif. Ulul azmi namanya. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Musa, yang keempat Isa, yang kelima Muhammad. Ini 5 nabi ini ulul azmi namanya. Ujiannya paling berat di antara nabi-nabi yang lain. Diuji anak. Oh, Nabi Nuh diuji anak. Lebih berat dari kita nggak? Lebih berat dari kita. Nabi Ibrahim diuji sama istrinya? Pak, kita cerita dulu Pak sedikit Pak. Nabi Ibrahim itu bininya ada berapa Pak? Pak, Nabi Ibrahim itu istrinya ada berapa? Bojone loro Pak. Sampean kok diem Pak? Ada ibu di sini. Nabi Ibrahim istrinya 2. Puyeng nggak? Puyeng Pak. Ketika Ibunda Sarah Bu, ini cerita Bu. Jangan marah sama Ustaz. Ustaz cuma cerita. Ibunda Sarah itu dikasih hadiah sama raja hamba sahaya namanya Hajar. Jadi Hajar ini hadiah hamba sahaya dari raja Mesir. Makanya Hajar al-Qibti, Hajar orang Mesir. Kan nggak punya anak nih. Nabi Ibrahim itu udah lama nggak punya anak. Kemudian kata istrinya, kata Ibunda Sarah, Pak, bayangin Bapak pulang ke rumah, istri ngomong begini, Mas, mau nikah lagi nggak? Bapak kira-kira mau gimana Pak? Seneng apa? Aneh Pak? Aneh banget istri saya pulang-pulang nyuruh nikah. Nabi Ibrahim itu disuruh nikah sama Sarah. Suamiku, karena aku ngelihat kamu pengen punya anak, aku nggak diberi anak sama Allah. Kalau kamu mau nikah lagi, nikahilah Hajar. Disuruh loh Bu. Nabi Ibrahim disuruh nikah sama istrinya. Tapi ketika menikah, kemudian Ibunda Hajar punya anak, apa yang terjadi? Tak kandani sampai itu marah dia. Siti Sarah itu cemburu, marah, bahkan mau memenggal, direcah 5. Saya penggal kamu, dipecah 5.
Nabi Ibrahim ngapain? Melerai. Udah. Akhirnya Ibunda Hajar dibawa kemana? Ke Mekah. Ujian bukan istri? Ujian. Yang nyuruh nikah siapa? Istrinya. Yang ngambek siapa? Loh, ibu gitu nggak, Bu? Kalau saya sih nggak nyuruh nikah ya, Ustaz. Tapi dia nikah sendiri, ya udah. Takdir berarti. Bu, lihat, ujian istri Nabi Ibrahim udah pernah. Ujian umat, ini para ustadz nih, ujian umat, Nabi Musa kurang apa umatnya? Umat paling membangkang Bani Israel. Ujian fitnah diri sendiri, Nabi Isa ngalamin, ngapain? Dianggap Tuhan. Dan semua ujian tadi tidak pernah membuat mereka menyalahkan Allah. Makanya kita pun sama. Kita makin tawakal, kita makin menerima takdir. Kalau takdir itu baik, kita bersyukur. Kalau takdir ini berupa ujian, kita bersabar. Intinya, makin tua, kita makin ridho dengan ketentuan Allah. Cukup kali ya, jam 11 Ustadz. Cukup ya. Kasihan nggak mas saya, Ustaz? Ada tanya jawab kak? Ada, boleh. Silakan coba. Bapak Ibu sekalian, ada waktu kurang lebih 10 menit. Apabila ada pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, mau dipersilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lisa dari Hasanul Mujib. Sedikit pertanyaan sebenarnya Ustaz. Bagaimana mencegah atau tipsnya untuk mencegah ujub ya Ustaz? Karena kadang-kadang tak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cap masih ada Cap? Bu, saya nitip hadiah ya Bu. Buat beli rujak siang-siang enak kayaknya Bu. Bu, sini ya Bu. Bagaimana tips kita buat menahan diri ini supaya tidak ujub? Tipsnya cuma satu. Tawadu. Tawadu. Merasa diri masih kurang. Itu tawadu tuh. Tawadu itu nah, dan tawadu itu merasa diri kita kegedean kali ya. Nah, ngerasa diri kita masih kurang. Ini tawadu nih. Tawadu itu ngerasa diri kita masih berkekurangan. Dan kita melihat bahwa ada orang di luar sana yang lebih hebat dibandingkan kita. Ini tawadu namanya. Jadi tawadu itu kita ngerasa diri kita belum apa-apa dan di luar sana ada orang yang lebih hebat dibandingkan kita. Kalau kita sudah baca Quran hataman tiap tahun 2 kali, 3 kali, di luar sana ada yang hataman dengan artinya. Kalau kita sudah hataman dengan artinya, di luar sana ada yang hataman dengan tafsirnya. Kalau kita sudah hataman dengan artinya, dengan tafsirnya, di luar sana ada yang ngapalin Quran dengan artinya, dengan tafsirnya. Kita ngerasa di luar sana ada yang lebih hebat dibandingkan saya. Kalau ada yang tiap setahun 2 kali umroh, bayangin ada orang yang tiap bulan umroh. Kalau ada orang yang tiap tahun haji, bayangkan ada orang yang tiap tahun haji dan berangkatin keluarganya haji. Kalau ada orang yang tiap tahun kurban sapi 1 orang, ada orang yang kurban unta 1. Ada yang kurban kambing 100, ada yang kurban sapi 20. Udah ngerasa biasa aja. Tawadhu namanya. Kita merasa bahwa amal kita ini belum apa-apa, masih banyak orang di atas kita. Itu tips buat kita nggak ujub.
Itu tips buat kita nggak ngerasa kita hebat. Kenapa? Hidup bukan cuman kamu doang isinya. Ada orang lain yang amalannya lebih hebat. Pengen contoh Pak, Bu? Saya kasih contoh satu. Ini membuat kita nggak mungkin bisa ujub lagi. Bapak Ibu pernah sedekah? Infak? Pernah. Pernah infaknya 1.000 dinar? Paling gede deh berapa sih kita sedekah paling gede deh? Paling ya 200.000, paling 1 juta, paling 10 juta, oke. Mari kita hitung 1.000 dinar itu berapa. 1 dinar, Bu, Ibu ini paling jago ngitung-ngitung, Bu. 1 dinar itu 4,25 gram emas 24 karat. 4,25 gram. 1 gram 2,5 juta kali 4. 10 juta kali 1.000. 100 miliar. Ada orang yang sedekahnya sekali sedekah 100 miliar ada? Ada, Utsman bin Affan namanya. Ada yang sedekahnya sampai hari ini hotelnya ada, kebunnya ada, Utsman bin Affan. Bapak Ibu tahu, operasional untuk Masjidil Haram, operasional untuk Masjid Nabawi itu dari satu orang. Namanya King Abdul Aziz Al Saud dari Zamzam Tower. Zamzam Tower itu penghasilannya semua untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Berapa tuh sedekahnya kira-kira? Bayar pegawainya aja, satu pegawai gajinya 800 real. Kali berapa ribu orang yang suka ngepel, suka nuangin air zam-zam. Tinggal hitung berapa di gajinya. Dikeluarin dari satu orang. Raja Abdullah. Udah meninggal orangnya. Tapi amalannya masih ngalir nggak? Kita segitu nggak sedekahnya? Jauh, Bre. Jauh kita. Makanya jangan ngerasa hebat. Kalau udah ngeluarin 1 juta nih ke masjid. 1 juta. Tolong ditulis nama saya. Bapak ini 1 juta. Raja Abdullah nggak disebut-sebut, Pak. Aman. Makanya ngerasa aja diri kita ini belum ada apa-apanya. Di luar sana masih banyak orang yang beramal saleh lebih hebat dibandingkan kita dan mereka tidak merasa ujub, biasa aja. Makalah bersikap tawadu, dalam istilah syariatnya tawadu, ngerasa diri kita ini belum apa-apa. Kalau kita ngerasa belum apa-apa, kita makin rajin beramal saleh. Gitu ya, Bu. Barakallahu fiik. Ruqyah, Bu. Dia suruh nonton kalau udah akut nggak pernah piknik berarti. Dia belum pernah ngelihat dunia luar. Ya taunya Jogja aja udah gitu. Ya taunya Sleman aja udah gitu. Padahal di luar sana ada orang-orang yang beramal soleh banyak dan dia merasa biasa saja. Gitu ya. Makanya kita sering baca, sering main, sering bergaul, mendengar orang lain itu kita ngerasa ciut. Ngerasa ciut. Saya aja ngelihat santri, saya kadang-kadang ciut, Bu. Saya mungkin bisa kajian dakwah seperti ini, tapi kalau disuruh tes hafalan, saya juga, aduh, ntar dulu dah. Iya, kalimat saya ada 5 juz, ada 6 juz, tapi kalau dites, murojaah dulu ya, 2 minggu, atau sebulan, gitu. Jiper saya. Saya ngerasa, nih santri-santri kalau buat jadi imam, mereka pantas dibanding saya, gitu. Jadi kita merasanya biasa saja. Tawadhu saja. Ya, kalau bahasa kitanya, rendah hati. Tapi kalau rendah diri hanya di hadapan Allah. Gitu ya, barakallahu fiik. Kalau saya ada lagi pertanyaan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, kewajiban seorang ayah salah satunya adalah menafkahi keluarganya termasuk anak-anaknya. Nah, pertanyaan apakah ketika anak tersebut sudah balik dan mampu untuk mencari uang sendiri, mencari harta sendiri, apakah berkembalikan kewajiban seorang ayah itu dilimpahkan kepada anaknya yang sudah bisa mencari harta, dan kemudian ketika anak tersebut mempunyai kewajiban untuk menafkahi bapak dan ibunya bulan, apakah jika tidak anak tersebut tidak bisa menafkahi, apakah berdosa? Insyaallah, barakallahu. Kasih hadiah, anak kasih hadiah itu ya. Barakallahu fikum.
Tapi jangan dikasih hadiah sama bapak ente, itu buat ente aja. Sleeping bag, buat tidur ya, buat camping. Baik. Kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya itu betul, wajibnya sampai dia balik. Sisanya sunnah muakkadah yang ditekankan. Selama anak ini masih belum bisa mencari penghasilan, maka masih dinafkahi oleh orang tuanya. Gitu ijma ulama. Jadi selama anaknya belum punya kerja, masih sekolah, kita yang biayain. Gitu Bu, Pak. Tapi sifatnya tidak lagi wajib. Jadi kalau anak kita minta UGM dan kita nggak mampu, nggak wajib. Misalnya mampunya di universitas swasta, ya segitu aja udah. Nggak wajib buat kita, udah sunnah. Tapi kalau makan, minum, masih kita kasih. Ya, kalau jajan, minta motor, minta mobil, itu belakangan itu. Wajibnya apa? Kasih makan. Terus sekarang Ustadz, anak ini udah punya penghasilan. Kita tinjau dulu, orang tuanya masih punya penghasilan apa enggak? Jangan sampai kayak saya. Ustadz udah punya penghasilan nih. Bapak Ustadz punya penghasilan. Pas kita kasih, apaan sih? Gitu. Jadi Bapak Ustadz gitu. Kalau saya kasih, Bu, emang kamu punya duit? Gitu bahasanya. Loh ditolak saya ini. Jadi kita ngelihat nih, kalau keadaan orang tua kita memang tidak berpenghasilan lagi, dan kita berpenghasilan, maka urutannya seperti ini. Ini Nabi yang bilang sallallahu alaihi wasallam, antum boleh kembali ke kitab Bulughul Maram, kita berujuk bab nafkah. Ini serius ini. Antum kalau punya Bulughul Maram online aja lihat cek di kitab rujuk bab nafkah itu ada urutan nafkah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama li abi kawa ummik, buat bapak dan ibumu. Jadi penghasilan utama kita itu untuk orang tua dulu. Yang kedua li ahlik, untuk keluargamu. Kalau ente udah nikah, buat istri dan anak. Nanti kalau porsinya gimana Ustadz? Porsinya proporsional. Gak harus 50-50, enggak. Kita lihat kebutuhannya. Kalau bapak ibu kita kebutuhannya 20, kasih 20. Kalau istri kita kebutuhannya 60, kasih 60. Paham ini jamaah? Bukan artinya dibagi dua, tapi lihat porsi proporsionalnya berapa. Oh sekarang ibu dan ayahku ini makannya cuma berdua, sehari 3 kali, satu kali makan 10.000, kali 3 30, kali 30 900.000, udah kasih 1 juta. Mah Pak, ini aku buat cukup buat makan aja ya, buat listrik nanti dari abangku, dari adekku dan lain sebagainya. Enggak cuman kamu kan, anaknya banyak misalnya. Dari anak-anak yang lain dibagi-bagi. Kamu ngumpul sama keluarga kamu, kita bagi-bagi yuk untuk ngidupin ayah dan ibu. Aku makannya, kamu listriknya, kamu ininya, kamu itunya, dibagi-bagi. Kalau misalnya orang tuanya memang perlu dibantu, itu statusnya wajib. Wajib. Kata Nabi kalau tidak dikerjakan, falahu ifmun. Kalau kamu tidak mengerjakan, memberi nafkah kepada keluarga, nih para suami gak memberi nafkah kepada istri, gak ngasih sama orang tua, ifmun, dosa. Dosa Bu. Jadi bilangin sama suami kalau nggak nafkahin, dosa mas, dosa mas. Udah 2 tahun lo nggak dinafkahin, dosa itu. Bahkan ada yang 3 tahun nggak nafkah lahir, nggak nafkah batin. Kan curiga kalau saya sama Pak, 3 tahun kagak nafkah batin, curiga nggak Pak? Kalau saya sih curiga. Saya seminggu aja nggak kena Pak, puyeng Pak, malah Pak. Apalagi ini 3 tahun. Aneh nggak? Ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz, 3 tahun saya nggak dinafkahin lahir batin. 3 tahun, ini laki kemana aja? Saya seminggu nggak dapat aja puyeng. Ini 3 tahun loh. Artinya secara hukum negara ini sudah bisa dicerai. Ibu pengadilan udah diketok sah itu. Secara syariat ibu minta khulu udah boleh. Boleh itu. Kalau nggak dinafkahi, boleh minta khulu kita, minta cerai sama suami kita, boleh. Nggak boleh zalim seorang suami nggak nafkahin istrinya. Makanya urutannya wajibnya kepada orang tua, kepada keluarga, istri dan anak, kemudian sisanya sesuai yang engkau mampu. Kalau biasanya kita nanggung adik, nanggung kakak, kita nanggung nih. Misalnya ini adik kita ini belum mampu apa-apa. Kita punya kakak yang nggak mampu apa-apa, kita tanggung. Tapi ini sesuai dengan porsinya. Ya, presentasenya nggak harus sama.
Kadang mungkin keluarga kita, inti kita dulu yang perlu banyak. Nih, di kita misalnya 80% dari gaji 10 juta, 7 jutanya di rumah. Misal, 2 jutanya kita kasih ke orang tua, 1 jutanya kita kasih ke saudara-saudara. Begitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Adil itu bukan sama rata. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Gitu ya. Jadi wajib anak memberikan kepada orang tuanya, wajib kalau dibutuhkan. Kalau orang tuanya kaya, sunnah, semampunya aja. Jadi request, bayar request. Ayah, ibu, mau dibeliin apa? Tiap bulan aku punya duit segini, mau dibeliin apa? Gak usah nak, udah lepas tanggung jawab berarti. Tapi kalau minta sesuatu, kabulkan. Kalau mampu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Satu lagi kali Ustaz ya? Ya masih mau yang mana ya? Masih banyak. Oke, masih boleh. Ya cuma untuk belakang tak. Boleh Ustaz, betul. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita dijauhkan dari bagaimana kalau kita menanyakan kalau bisa membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Sholat taubat. Saya pernah membaca beberapa bacaan termasuk di buku ini juga ya Ustaz. Sebetulnya apakah ada surat khusus yang harus kita baca dalam rakaat sholat taubat kita? Yang kedua, kapan sebaiknya kita melaksanakan sholat taubat? Apakah harus di sepertiga malam atau mungkin bisa di waktu malam seperti itu? Masalah itu apa ciri-cirinya sholat taubat kita sudah diterima? Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih dulu hadiahnya, Cap. Sama yang depan satu. Bu, saya kasih doa yang pendek aja. Biar semua orang bisa hafal. Ya. Doa ini karena ada hubungan dengan harta halal dan haram, doa ini bisa dibaca sama semua orang. Gini doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ini baca nih. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu selain dari sisi. Biar kita terhindar dari harta-harta yang haram, dari riba. Biar Allah cukupkan dengan yang halal saja. Riba ini datang gara-gara gaya hidup. Ya kan? Ya kan Pak? Riba ini datang gara-gara gaya hidup kan? Motor pengen bagus, rumah pengen cakep, tas pengen branded, pada pinjem dah gitu. Coba minta dicukupkan dengan yang halal. Gak apa-apa sederhana, tetapi halal. Itu lebih baik. Jadi amalkan doa ini. Amalkan doa ini sambil kita ikhtiar. Ya, sambil kita ikhtiar. Kemudian tadi, sholat taubat. Sholat taubat ini ahsannya dikerjakan sepertiga malam bareng dengan tahajud. Ini paling prime time. Waktunya. Apakah ada surat khusus? Tidak ada. Karena ini termasuk sholat-sholat sunnah biasa. Tapi kita niatkan untuk mentaubati kesalahan kita. Tapi sholat taubat ini untuk dosa yang kita anggap besar. Paham ya? Kalau kita ngibulin anak mah nggak perlu sholat taubat.
Kayak gini, nak, kalau kamu begini nanti ibu beliin ini ya. Kan kadang-kadang kita bohong. Bohong nggak kita tuh? Pernah nggak anak-anak kita dibohongin sama kita? Iya lagi, iya lagi. Kalau gitu nggak perlu sholat taubat, minta maaf aja sama anak. Ini sholat taubat ini untuk dosa-dosa yang kita anggap besar. Gelar sajadah kita, habis wudhu gelar sajadah kita, sepertiga malam bangun, kita mulai 2 rakaat pertama ini dengan sholat taubat, sisanya sholat tahajud. Dan sholat taubat ini tidak dilakukan secara rutin. Nggak rutin jamaah. Boleh sholat taubat nggak? Boleh, tapi tidak rutin. Kalau rutin perlu ada dalil. Yang boleh rutin itu kan sholat tahajud. Tapi sholat taubat ini hanya benar-benar ketika ada kita melakukan sebuah kesalahan yang kita anggap besar. Ini sholat taubat. Gitu ya. Dan tidak ada bacaan khusus. Adapun setelahnya, setelah sholat taubat ini, baca perbanyak sayyidul istighfar yang tadi. Perbanyak sayyidul istighfar. Kemudian berazam. Berazam itu bertekad dalam jiwa kita bahwa kita menyesal dan tidak akan kembali ke dosa yang sama. Nyesal dulu, kemudian kita bertekad, ya Allah, saya kapok, udah nggak akan begitu-begitu lagi. Ini namanya sholat taubat. Ustadz, apa tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah? Yang paling mencolok, yang paling kelihatan adalah kita dijauhkan dari dosa yang sama. Kita dihindarkan oleh Allah dari melakukan kesalahan yang sama. Ini tanda taubat kita diterima. Kalau kita makin jauh nih, kita misalnya dulu pernah judi. Makin jauh kita sama judi, berarti taubat kita berhasil. Kita dulu playboy, misalnya, dijauhin dari perempuan, berarti taubat kita berhasil. Ya. Kita ini memang penipu, akhirnya kita jauhkan dari hal yang seperti itu, ya alhamdulillah itu taubat kita diterima. Jadi salah satu ciri, ya dari sekian banyak ciri yang paling terlihat adalah kita dijauhkan dari kemaksiatan yang kita taubati. Itu tanda taubat kita berhasil. Termasuk dengan orang-orangnya, dengan circle-nya, dengan link-linknya, itu dijauhin sama Allah. Kalau kita sekarang dijauhin sama teman-teman lama kita yang ngajak kepada kemaksiatan, beruntunglah. Karena Allah sedang nyelamatin kita. Kita nih dijauhin sama teman-teman SMA kita yang masih ngaco. Ya alhamdulillah. Kita jauhin dari teman-teman kuliah kita yang masih ngaco. Ya alhamdulillah. Itu mungkin wasilah Allah untuk menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan. Gitu ya. Jadi intinya sholat taubat itu boleh, tapi tidak rutin. Kemudian untuk kemaksiatan yang dianggap besar. Waktu prime time-nya sebenarnya kapan saja, tetapi dianjurkan sepertiga malam sebelum tahajud. Kemudian setelahnya membaca sayyidul istighfar. Kemudian setelahnya berazam, bertekad untuk menyesali dan tidak mengulangi dosa yang sama. Apa tanda diterimanya? Dijauhkan dari dosa yang kita taubati itu. Cukup kali Pak Bu ya. Barakallahu fikum. Nanti asar saya ada kajian lagi sampai maghrib ada kajian. Maghrib kita di Jogokarian. Asar kita di Masjid Besar Sleman. Masjid Besar, asar, maghribnya di Jogokarian insya Allah. Jadi Ustaz nggak bisa lama-lama lagi. Pengen merem dulu dikit. Pengen istirahat dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan ya kepada orang-orang yang sedang ada di alam kubur, diampunkan segala dosa-dosanya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dengan husnul khatimah insyaallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian para jamaah sekalian. Alhamdulillah sudah banyak hal yang disampaikan Ustaz dari kisah pada kita sekalian, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang berkualitas di masa kita. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan